Dia adalah dewa yang haus akan darah dan sangat menyukai peperangan. Hampir setiap perang yang ada di Yunani selalu ada campur tangan darinya. Wajahnya yang tampan membuat tingkahnya menjadi sok dan sombong. Dia suka merendahkan dan membuli dewa yang rupanya jelek dan tidak sedap untuk dipandang. Dia adalah Ares, sang dewa perang dari Yunani kuno. Karakter Ares sangat bertolak belakang dengan kakaknya Athena. Walaupun sama-sama dijuluki dewa perang, tetapi Athena lebih bijak dan mengutamakan perdamaian. Saat melakukan riset tentang cerita Ares, ternyata banyak sekali Easter egg yang terkuak dan cerita perjalanan Dewa Ares adalah biang kerok dari plot cerita monoton dari film-film Hollywood dan sinetron-sinetron di Indonesia. Penasaran apa itu? Mitologer sekalian, inilah cerita mitologi tentang Dewa Ares, dewa perang dari mitologi Yunani. Nama Ares berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kutukan atau kehancuran. Ares adalah dewa perang dalam mitologi Yunani. Ares lahir dari pasangan Dewa Zeus dan Dewi Hera dan termasuk dalam jajaran 12 dewa Olympus. Ares mewarisi kekuatan dari Zeus dan sifat cemburu dari Hera. Ares dikenal sebagai dewa yang haus darah dan suka membunuh. Setiap kali ada pemberontakan, penjarahan, peperangan, pasti dia ada ikut andil di dalamnya. Di dalam mitologi Yunani ada beberapa dewa yang melambangkan peperangan. Misalnya Athena adalah dewi perang yang melambangkan kebijaksanaan dan strategi perang. Athena juga melindungi manusia serta tempat tinggalnya selama perang. Sementara Ares merupakan simbol dari kebrutalan, kekejaman, dan horor dari sebuah perang. Sifat yang bertolak belakang ini menjadikan Athena dan Ares tidak akur dan saling bermusuhan satu sama lain. Selain Ares, ada juga dewa yang suka memicu peperangan. Dia adalah Dewi Eris. Bahkan, Dewa Zeus juga suka mengarahkan jalannya perang kepada manusia jika ada peperangan yang terjadi. Akan tetapi, berbeda dengan Ares, dia lebih mencintai peperangan untuk kesenangannya pribadi. Dia sangat menikmati hiruk-pikuk dan teriakan manusia yang terluka dan mati saat perang terjadi. Dia juga suka pembantaian manusia dan penghancuran kota. Ares bahkan tidak pernah berpihak ke salah satu pihak yang berperang. Dia kadang-kadang mendukung satu pihak lalu mendukung pihak lainnya. Dia hanya melakukannya sesuai dengan kehendak hatinya. Selain peperangan, Ares juga dianggap ikut berperan serta dalam kematian manusia yang disebabkan oleh wabah dan pandemi. Orang tua dari Ares dan dewa yang lain sangat membenci sifat Ares yang haus darah dan liar. Hal ini membuat para dewa tidak begitu percaya pada omongannya si Ares. Tak hanya dewa, masyarakat Yunani kuno juga tidak begitu menyukai Ares. Hal ini diakibatkan karena masyarakat Yunani kuno tidak suka peperangan dan cenderung suka perdamaian. Karena itulah, Dewi Perang Athena banyak dipuja oleh manusia Yunani kuno
dan nama Athena dijadikan nama dari ibu kota dari Yunani, supaya bisa menjadi negara yang damai dan selalu mendapatkan perlindungan dan kebijaksanaan dari Dewi Athena. Dewa Ares sangat populer di masa kerajaan Romawi kuno. Dalam mitologi Romawi, Ares dikenal dengan nama Mars. Kepopuleran Mars dalam Romawi kuno disebabkan karena kerajaan Romawi pada waktu itu lagi getol-getolnya melakukan ekspansi dan penyerangan ke negara dan kerajaan yang lain. Maka dari itu dibutuhkan sosok yang mampu menggambarkan kekuatan dan kebrutalan kekuatan perang dari kerajaan Romawi. Saat berperang, Ares selalu memakai senjata berupa tombak perunggu dan seperangkat baju perang seperti helm, perisai, sabuk, dan pelindung kaki. Ares juga memiliki kereta perang yang ditarik oleh 4 ekor kuda emas yang abadi dan mampu menyemburkan api. Keempat kuda itu bernama Aiton, si api merah, Konabos, si kekacauan, Plogios, si nyala api, dan Phobos, si rasa takut. Ares juga memiliki istana di daerah Trakia. Di dalam istana tersebut banyak sekali harta rampasan perang yang dikumpulkan Ares setelah perang berakhir. Sebagai dewa perang, Ares kerap terlibat dalam berbagai pertempuran. Salah satu yang cukup populer adalah Perang Troya. Saat itu Ares berjanji untuk memihak Yunani, namun karena godaan dari Aphrodite, akhirnya Ares membantu pasukan Troya. Mengetahui Ares yang berpihak ke pasukan Troya, Diomedes, pemimpin pasukan Yunani, meminta pertolongan Dewi Athena untuk melawan pasukan Troya. Dewi Athena memberikan Diomedes sebuah tombak untuk melawan Ares. Dalam perang melawan Ares, Diomedes berhasil melukai Ares dengan menggunakan tombak pemberian Dewi Athena. Saat Ares tertusuk tombak itu, Ares menjerit kesakitan. Bahkan ceritanya itu lebih keras daripada 1000 orang yang sedang berperang, sampai-sampai menyebabkan bumi bergoncang seperti gempa. Dengan tubuh yang terluka, Ares pergi ke Gunung Olympus dan meminta pengobatan dari ayahnya Zeus. Setelah sembuh, Ares kembali ke medan pertempuran dan bertarung dengan Athena untuk membalaskan dendamnya. Namun, Athena berhasil mengalahkan Ares dengan menyerangnya memakai batu besar. Dalam berbagai peperangan, Ares biasanya dikawal oleh anaknya yang bernama Deimos, si dewa teror, dan Phobos, si dewa rasa takut. Pengawal Ares yang lainnya adalah Eris, saudari dari Ares, si dewi pertengkaran, dan Enyo, si dewi kekejaman yang haus akan darah. Selain itu, Ares juga ditemani oleh dewa perang lain, yaitu Enyailus, anaknya dari Enyo. Ada juga pembantu setia dari Ares adalah Nike, si dewi kemenangan. Sepertinya kok pernah kenal ya dengan Nike. Oke, kita lanjut. Kehadiran Ares juga sering disertai oleh Diomedes, si dewa hiruk pikuk peperangan. Ada juga Makai, si dewa pertempuran, Hisminai, si dewa pembantaian, Polemos, si dewa perang, dan Alala, anak Polemos yang merupakan dewi seruan perang. Jadi secara singkat, Ares merupakan kepala geng dari dewa yang suka berkelahi dan suka berperang. Ya, mirip-mirip kayak Yakuza di zaman sekarang. Selain suka berperang, Ares digambarkan sebagai dewa yang tampan, wajahnya klimis,
tidak memelihara kumis dan jenggot seperti bapaknya Zeus. Badannya kekar dan atletis seperti Deddy Corbuzier. Rambutnya hitam dan dipotong pendek. Penampilan Ares dijadikan standar ketampanan dan kejantanan di masyarakat Romawi kuno. Dan sepertinya secara turun-menurun tradisi ini ditularkan sampai zaman sekarang. Jadi, kamu tahu kan alasan kenapa pria tampan itu harus identik dengan rambut pendek, badan atletis tanpa kumis dan jenggot. Padahal kalau melihat bapaknya, rambutnya Zeus itu panjangnya sebahu dan memiliki kumis dan jenggot yang tebal. Ketampanan Ares membuat dia sangat jumawa dan suka membuli dewa yang wajahnya tidak sedap dipandang. Contohlah Hephaistos, saudara kandungnya sendiri. Hephaistos adalah dewa yang terlahir pincang dan kalau berjalan suka tertatih-tatih. Tetapi dia sangat pandai dalam hal sains dan teknologi. Hephaistos adalah dewa yang menemukan peralatan perang yang canggih seperti helm dan sandal bersayap milik Hermes, perisai dari Aegis milik Athena, korset Aphrodite, tongkat Agamemnon, seorang raja, baju perang sang Achilles, pahlawan dalam perang Troya, kemudian lonceng perunggu milik Herakles, anak dari Zeus, terus kereta perang Helios, sang dewa matahari, terus kemudian bau dari Pelops, sang raja Pisa, busur dan anak panah Eros, sang dewa percintaan, Pandora berserta kotaknya, serta Talos, raksasa dari perunggu. Kalau dalam zaman sekarang, Hephaistos mirip sekali dengan Tony Stark di mitologi Marvel. Ada satu alasan lagi kenapa Ares selalu membuli Hephaistos. Ares cemburu saat Hephaistos menikah dengan Aphrodite. Ares merasa Hephaistos, dewa yang pincang, itu tidak cocok menikah dengan Aphrodite, sang dewi kecantikan. Aphrodite cocoknya menikah dengan Ares. Secara dia kan dewa yang tampan, gagah, pemberani, jantan, dan suka berkelahi. Walaupun Aphrodite sudah menikah dengan Hephaistos, Ares selalu melakukan PDKT dengan Aphrodite. Ares selalu mengejek Aphrodite kalau dewi tercantik di Olympus harusnya menikah dengan dewa tertampan seperti dia. Kecantikan harus disandingkan dengan kejantanan dan ketampanan. Plot cerita tentang cinta segitiga antara Ares, Aphrodite, dan Hephaistos ini sangat melegenda dan seakan-akan menjadi plot wajib bagi film-film Hollywood dan sinetron-sinetron di TV. Bahwa cerita tentang anak yang tampan dan gagah harus memiliki pacar seorang gadis yang cantik dan dia biasanya membuli anak yang wajahnya biasa-biasa saja dan cenderung cupu karena dia suka belajar. Bagaimana menurut kamu? Hampir mirip kan? Coba tulis di komen ya. Oke, kita lanjut ke cerita perselingkuhan Aphrodite dan Ares. Karena dipepet terus sama Ares dan si Hephaistos terlalu sering menghabiskan waktu di bengkel untuk membuat peralatan terbaru, akhirnya membuat Aphrodite mulai berselingkuh dengan Ares. Suatu hari Helios, si dewa matahari, memergoki Aphrodite dan Ares lagi enak-enak di kamar Hephaistos. Segera Helios memberitahu Hephaistos akan hal ini. Hephaistos pun naik pitam dan berencana menangkap basah perselingkuhan ini dan dia bertekad untuk menghancurkan karir dari Ares. Hephaistos membuat sebuah jaring tak terlihat dan memasangnya di kasurnya.
ketika Aphrodite sedang enak-enak dengan Ares, jaring tersebut menjerat mereka sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Dengan segera Hephaistos memanggil para dewa di Olympus untuk melihat perselingkuhan tersebut. Kejadian ini membuat Aphrodite dan Ares yang tidak memakai pakaian menjadi malu setengah mati. Para dewa pun tertawa melihat kejadian ini. Sementara Poseidon yang melihat Aphrodite telanjang mendadak naik syahwat. Poseidon meminta Hephaistos untuk melepaskan mereka. Poseidon menjamin Ares akan membayar ganti rugi atas mas kawinnya ke Aphrodite karena menyelingkuhi istrinya. Akan tetapi, tanpa diketahui para dewa yang lain, Poseidon mengatakan ke Aphrodite kalau dia harus membayar Poseidon dengan melakukan enak-enak dengannya karena telah menyelamatkan Aphrodite dari hukuman dewa atas perselingkuhannya. Ternyata selalu ada udang di balik rempeyek ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Dalam zaman modern, Ares diabadikan menjadi nama sebuah planet keempat di tata surya. Nama yang diabadikan adalah nama Ares dalam mitologi Romawi, yaitu Mars. Planet ini diberi nama Mars karena planet ini selalu nampak kemerahan dan warna merah identik dengan darah. Maka Mars sebagai dewa perang yang haus darah cocok sekali untuk dijadikan nama dari planet tersebut. Planet Mars memiliki 2 satelit dan diberi nama sesuai dengan 2 pengawal setia dari Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dan itulah cerita mitologi dari dewa perang Ares dari mitologi Yunani. Dari cerita Dewa Ares, kita jadi tahu kalau merek sepatu yang legendaris, Nike, itu adalah nama dari Dewi Kemenangan mitologi Yunani. Saya rasa itu sebuah filosofi bagus untuk sebuah merek sepatu olahraga. Bukan begitu? Kita juga jadi tahu asal mula cerita film tentang bully-membuli, anak cowok tampan membuli anak yang biasa-biasa saja, ternyata dari cerita Ares. Jadi apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Dewa Ares? Coba ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya harap kamu menikmatinya. Saya Wahyu, undur diri until next time dan bye-bye.